Kamu jangan mengelabui kita lagi. Sosok yang berada di dalam manekin ini tiba-tiba saja menarik Rudy untuk mengikutinya menuju suatu tempat. Rut. Ini mau main-main nih, jangan bohong ya. Jangan bohong ya, Ayo, ini dibawa kemana-mana ini kita. Jangan bohong, jangan bohong. Rut, kita udah muter-muter nih dari tadi. Sosok yang berada di dalam manekin ini terus membuat kami berputar-putar mengelilingi tempat ini. Jangan maju-maju. Den, Nat, Rut, ada apa? itu yang di dalam kepala. Awas. Yang di dalam kepala itu yang kita cari. Itu dia. Awas. Awas, Nat. Awas, Nat. Rut, Kamu. Itu yang di dalam kepala itulah yang kuat. Kamu. Dan, astaga Tuhan! Dana! Tiba-tiba saja dan Ananda mendapatkan serangan dari sosok kakek di mana sosok tersebut ternyata bersemayam di dalam manekin yang sudah mengelabui kami. Kamu jangan macam-macam sama saya. Oh, hati-hati. Diam kamu. Nat, mundur kamu, Nat. Kamu diam. Kamu diam. Kita akan ngomong baik-baik. Kita ngomong baik-baik. Sini kok kamu mau lawan aku. Kamu jaga Nat. Diam. Kami sih tidak mengganggu kamu. Diam. 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 Astagfirullahaladzim. Dia bawa saya lari-lari. Dan, hati-hati Kamu Dan. selalu melawan aku. Saya minta ya. Sebentar. Berarti kan emang sosok itu tuh nunjukin ke Kananda ada maksud ya? Iya, cuma yang jadi pertanyaan saya adalah pada saat kita datengin itu kenapa dia menghilang? Saya cuma pengen butuh api. Oh, tim api sama minyak tanah. Tim Dibantu pelan-pelan Cari bisa nggak? Ada nggak api? sama minyak api tanah. sama minyak tanah. Cari dulu, minta ke warga. Minta ke warga dulu. Lihat deh, Tolong tim. ini tiba-tiba anginnya nggak tenang Iya. gitu, anginnya tiba-tiba kencang, tuh sekeliling kita semuanya Iya, seolah-olah emang digerakkan sih. iya. Oke, mungkin sambil tim masih nyari, udah, coba deh. Ini jadi tiba-tiba nggak ada angin. Iya, padahal barusan itu secara tiba-tiba juga angin tuh kencang banget. Ya, iya itu. Ini Oh, udah. Hati-hati kanan Anda. Kananda, hati-hati. Hati-hati, tim tetap hati-hati. Nggak bisa. Kak Frisli, sini. Kananda, Kananda.
Hati-hati kan Anda. Udah ada, Kak. Ayo sini, kamu lihat sama saya. Di depan kita ini ada sosok hitam. Persis di depan kita ini. Ya. Awas kan Anda. Sini Kak. Jadi depan kita ini pas ya, Ya. ada sosok hitam yang mengganggu juga villa itu. Tadi kenapa saya menggunakan api untuk memanggil dia? Saya lihat dia emang kayak bentuknya api dan bisa mewujudkan kayak sosok hitam cuma gede banget. Nah, makanya saya memanggil dia untuk datang ke sini dengan pancingan api itu. Nah, dia bilang sama kita, saya juga mengganggu tempat-tempat yang ada bukan tempat Villa ini villa, ya. pengunjung villa yang ada di situ. Kayak dengan visi masuk ke badan tubuh manusia. Ya. Saya bilang sama dia, "Oke, saya akan tempati di sini tapi jangan mengganggu lagi," saya bilang gitu. "Kamu tetap diam aja di sini," saya bilang. Alasan, aku tambahin ya, alasan kenapa banyaknya gangguan dan siapapun yang menginap pasti akan ada Mendapatkan yang gangguan ya. kerasukan Iya. atau diganggu secara jelas karena sosok ini memang beda dari sosok-sosok Betul, yang biasa kita betul temui. banget, betul banget. Sosok wanita yang sangat jelek sekali itu, dia emang sudah ada pada saat bangunan ini belum dibangun. Nah, pada saat ini dibangun semakin suka mengganggu dia. Kan Anda datang kan karena kamu bilang sosok jelek perempuan Hai, perempuan tadi, aku nggak ada. perempuan kan ada. Hai, Astagfirullahaladzim. Pelan-pelan. jangan mengganggu. Aku hanya ngasih tahu saja sosok kamu kayak gimana. Kamu diam situ. Kamu diam situ. Diam. Saya tidak ada Kakak lihat apa, Kak? ingin Kak? ngasih apa-apa. Kak. Ada sosok wanita yang tadi di bawah. Oke, Kak, sebentar, maaf. Kakak lihat apa? Boleh berdiri nggak, Kak? Kak. Kakak lihat apa, Kak? Seolah tak senang akan apa yang dikatakan Den Ananda, gangguan yang serius pun harus kami rasakan. Oke, pemirsa, karena ini udah unconditional, jadi dia udah bleeding, dia berdarah tangannya. Tiba-tiba dia kayak ketarik. Nah, kata Kak Den tadi, emang si makhluk ini tuh nggak terima karena diomongin. Ya wajar sih, mungkin karena kan kita juga datang ke sini, mungkin dia merasa terusik kali ya. Jadi ya itu, aku cuman kaget banget karena sampai kaca-kaca yang di belakang tadi bener-bener pecah, Kak, brak, dan sampai Kak Den tuh tangannya berdarah. Oke pemirsa, sekarang keadaannya udah mulai kondusif, jadi aku sebenarnya penasaran sama tadi Kananda, apa sih yang kamu lihat sebenarnya sampai tiba-tiba kamu kayak kepental ke belakang kena kaca, kamu ditarik atau Jadi kenapa? gini, pada saat Visi menjelaskan tempat tinggal yang samping ini, Yang positif tadi ya. yang tadi itu, Yang itu. nah sosok yang di bawah itu naik ke atas. Dia sangat tidak suka, dia sebetulnya tidak suka dengan mukanya yang sangat jelek itu, kita ngomong jelek gitu. Iya, iya. Karena gini, makhluk yang di bawah itu sangat ingin kayak makhluk yang di atas tadi Visi. Ya. Sosok cantik itu yang sosok cantik yang asalnya itu Dari susuk itu. Nah, di sebelah situ pada saat dia muncul tiba-tiba dia kayak menekan saya sesuatu, kayak menekan badan saya. Tiba-tiba saya sampai ke belakang. Kamu nggak ngelawan atau kamu mencoba? Saya mencoba untuk lawan. Jadi goib itu kan di saat dia kondisinya sudah mulai membenci kita banget, dia akan semakin kuat levelnya itu. Padahal level aslinya itu hanya bawah. Di saat dia sudah mulai membenci kita, dia mulai ada level segini naiknya itu. Nah, sosok itu masih ada di sebelah situ. Ya Bapak tahan dulu kok. Biar pelan-pelan banyak pecahan kaca. Hati-hati Kak. Sosok itu dia
bilang teman kamu itu juga sangat-sangat cantik, kata dia gitu. Saya ingin kayak teman-teman kamu juga. Teman-teman kamu itu kamu dan Visi. Dia ingin punya muka yang secantik kalian juga, dan dia ingin sama juga kayak wanita yang... Sosok perempuan yang tadi ya, dari Iya. tadi ikut kita. Eh, Yang mana? eh, Di pohon itu. sini, sini. Astagfirullahaladzim. Kananda jangan gitu Kak. Otak gue udah gak bisa berpikir jernih, yang gue pikirin nih orang sengaja bisa turun, jangan sampai lompat, ngerti gak? Makanya aku tadi sempet bilang kan, kayak Kaden sini aja, maksud aku biar dia turun lewat tangga yang benar, nanti dilanjutin lagi komunikasinya, karena kayak dia udah ke dunia lain, another world gitu. Jadi Nat barusan dia tuh coba untuk komunikasi, dia memberitahu kalau ada pesan yang disampaikan. Dia cuma mau komunikasi bahwa ini pusaka ini kenapa dia tunjukkan, karena ini merupakan hadiah untuk anak ini, gitu, untuk Kananda. Dan ada nggak mungkin informasi yang dia mau sampaikan tentang lokasi ini atau apa yang pernah terjadi di sini? Jadi gini, Atau dia hanya memang menunggu tempat ini aja? tadi dia sempat komunikasi juga. Di sini ada sosok yang bisa kita bilang tuyul, yang suka suka iseng sama yang di sini. Penghuni-penghuni yang ada di sini kayak gitu. Nah, sama sosok banyak wanita juga ya, Vis ya. Yang tadi Fisya lihat ya? Iya, dia ngomong begitu sih. Dan kata dia hati-hati untuk jalan ke sana. Kata dia untuk hati-hati bahwa di ujung sana itu ada sosok yang paling lumayan dahsyat banget. Kuat ya? Dan Iya, lebih kuat dari dia. penunggu yang Iya. ini? Karena memang teritorialnya kan beda-beda ya Nat. Tapi kalau tadi ngebahas tentang sosok anak kecil yang seperti tuyul, aku juga tadi tuh ngelihat kayak Kayak dia di tuh jalan. lari ke sana. Kita ke sana kali ya. Oke, coba. Apa mungkin jangan-jangan sosok yang tadi disebut yang seperti tuyul dan lumayan kuat itu ada kaitannya sama korban? Iya. Seolah tertarik dengan sosok astral berukuran anak kecil tersebut, Frisly perlahan mencoba mendekat hingga sesuatu yang di luar nalar terjadi. Pelan-pelan. Seketika, Nanda menyeburkan diri ke arah kolam, entah apa yang coba ditarik Nanda. Gue minta botol sini, perhatiin. Botol, Ini ada botol di sini. sini. Tunggu. Jangan botol plastik. Ini. Tutupnya mas. Duh, hati-hati. Kalau yang aku tangkap sih mungkin karena tadi kesebut sama Kananda ya, dia dominan. Tunggu. Kakak. Astagfirullahaladzim. Nanda. Wah. Nanda, Oke. kamu nggak apa-apa sampai nyebur gitu? Aduh, Tadi ada apa sih? pas Visi jelasin ada sosok anak kecil Iya. ke sana. Tiba-tiba saya menemukan yang tadi saya bilang sosok tuyul. Dia jalan sana. Saya kaget juga. Saya otomatis nangkep dia. Nah, teman-teman semua mungkin yang mempunyai kelebihan bisa lihat ada sosok dia di sini. Nanti kita akan coba untuk memindahkan sosok ini ke tempat yang lebih baik lagi ya. Oke. Tunggu, maksudnya itu ada di dalam botol Iya. sekarang? Nah, coba nangkep juga dan kaget juga. Hai semuanya. Di mana? Tunjukin satu. Sumpah aku merinding banget. Awas Kaden, hati-hati Kaden, pelan-pelan. Kaden, aduh, gimana nih? Lu mau bikin mati gua. Kaden, kak nggak apa-apa kak.
Sumpah ini nggak sengaja, Kak Den kayak masuk ke dalam sumur gitu. Kamu yang nyebabin kecelakaan di sini. Hah? Oke, Kak Den masih coba untuk komunikasi sama sosok di sini. Ikut saya kamu. Awas hati-hati, Kak. Diam. Diam di situ. Diam. Diam. Nggak bisa, Kak. Ayo bantu gue, Neng. Tasya nggak kuat. Oh ya, Tim, boleh nggak minta tolong? Awas hati-hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Awas hati-hati, Kak. Awas, hati-hati. Aduh. Kak, sakit nggak? Aman? Aman, Kak? Ada minum nggak? Ada air nggak? Ada air nggak? Tim. Kak. Jangan dipaksa, Kak. Jangan dipaksa, Kak. Duh. Ada air nggak? Ada air nggak? Sama tisu. Oke. Ada tisu sama air. Oke. Kak, nggak apa-apa, Kak. Aman, Kak?